Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya dan sharing-sharing ya. Ini di pagi hari Minggu ini saya belanja ke pasar ya Bunda, karena stok di kulkas sayuran protein hewani sudah habis, jadi saya mau belanja. Ini saya ditemani sama Mbak Ara ya Bunda. Yang pertama saya mau belanja protein hewani dan kemudian nanti beli sayuran ya Bunda. Nah, sambil saya beraktivitas untuk belanja, saya mau sharing sedikit ya Bunda. Gaya hidup minimalis ini bikin kita ini anti boros ya Bunda. Apa itu sih hidup minimalis? Mungkin sebagian orang itu masih bingung ya, apa itu hidup minimalis yang sering sekali kita dengar gitu. Gaya hidup ini bukan sekedar mengurangi pembelian barang-barang seperti pakaian dan barang-barang mewah, tapi juga merubah pemikiran kamu untuk mengurangi obsesi terhadap suatu barang. Berbelanja memang mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan, hanya saja itu hanya bersifat sementara ya. Jika tidak segera disadari, akan membuang-buang waktu, tenaga, dan keuangan kita. Berikut ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tetap berinvestasi dengan pola hidup minimalis. Yang pertama, fokus pada kebutuhan. Banyak orang yang membeli barang hanya karena diskon tetapi belum membutuhkannya ya. Sebelum membeli barang, tanyakan dahulu pada diri kita sendiri ya, apakah butuh atau sekedar keinginan saja. Fokuslah pada barang-barang yang dibutuhkan saja. Dengan begitu pengeluaran kita itu tidak membengkak. Jadi jangan karena ada diskon terus kita beli gitu, terus kita borong, ternyata sampai di rumah kita tidak membutuhkannya. Akhirnya kan kita mengeluarkan uang dengan sia-sia saja ya, tidak ada manfaatnya barang tersebut, dan akhirnya pengeluaran membengkak Bunda ya. Jadinya kita yang rugi sendiri ya Bunda. Kemudian mensyukuri yang sudah ada. Terobsesi untuk tampil up to date membuat kita itu semakin konsumtif ya. Kalau hanya mengikuti keinginan saja tidak ada akan habisnya. Kita perlu mensyukuri apa yang sudah kita punya dan cukup membeli yang kita butuhkan saja. Jadi jangan terlalu mengikuti gaya hidup yang sekarang ya Bunda. Banyak sekarang orang itu berlomba-lomba untuk terlihat lebih mewah, lebih glamor, lebih kaya, seperti itu ya Bunda. Jadi ya sudahlah, kita syukuri aja apa yang sudah kita punya. Kalau kita mampu beli ya beli, kalau enggak ya jangan dibeli ya Bunda. Apalagi dengan barang-barang yang mahal ya Bunda, karena barang-barang mahal belum tentu juga kita butuhkan. Tapi karena kalau barang-barang murah tapi kita butuhkan, pasti ya kita butuhkan. Nah, itu pentingnya ya Bunda, bagaimana cara kita untuk mensyukuri semua yang sudah kita miliki, yang sudah kita punya. Jadi kita tidak banyak obsesi untuk membeli barang-barang yang belum kita punya ya, apalagi barang-barang yang sifatnya konsumtif. Kemudian selanjutnya, membeli barang yang multifungsi dan berkualitas. Membeli barang berkualitas dan multifungsi akan menghemat pengeluaran kita ya, karena tidak perlu membeli barang terlalu banyak dan lebih tahan lama daripada barang yang lebih murah gitu. Selain itu perawatannya juga tidak begitu rumit. Jadi kita juga harus pinter-pinter membeli barang yang berkualitas baik ya Bunda. Walaupun mungkin harganya jauh lebih mahal, tapi kan itu awet dan bisa kita pergunakan dalam jangka waktu yang lama ya Bunda, daripada kita membeli harga yang murah tapi ternyata hanya kita pakai sebentar saja dan cepat rusak. Akhirnya kan itu boros ya Bunda. Nah, kalau kita membeli barang yang berkualitas baik, kita tidak perlu bolak-balik beli barang lagi ya, atau mungkin baju kayak gitu. Kalau kualitasnya baik, pastikan kita belinya cuma berapa kali aja karena memang masih bagus ya.
Kemudian materi bukan tolak ukur kekayaan. Terkadang barang yang kita miliki tidak menambah kualitas hidup kita ya, karena yang sering terjadi kita membeli barang hanya untuk membuat orang lain terkesan kepada kita. Ubah pola seperti ini ya, karena akan membebani keuangan kita, seperti membayar pajak berlebihan ya Bunda. Seperti misalnya kan kita beli kendaraan, terus kita belinya yang mungkin keluaran terbaru gitu kan, hanya karena ingin terlihat kaya kita beli kendaraan yang harganya mahal dan pajak bulanannya itu juga mahal, terus belum onderdilnya juga ya. Jadi kurang-kurangilah ya untuk membeli barang-barang yang mungkin hanya kepengin kita dinilai kaya gitu, untuk tolak ukur kita gitu. Padahal kan tidak semua orang itu mempunyai semua hal itu terlihat kaya hanya karena barang-barang yang kita miliki ya. Nah, ini saya sudah sampai rumah ya Bunda. Alhamdulillah belanjaan hari ini sudah terpenuhi semua ya Bunda. Kemudian yang terakhir, rawat barang dengan baik. Semakin kita pandai dalam merawat barang, semakin awet barang tersebut. Jadi kita tidak akan membuat keuangan kita itu membengkak karena pengeluaran tambahan untuk mengganti barang yang rusak. Memang sulit untuk keluar dari kebiasaan yang konsumtif, tapi diperlukan konsisten dalam menjalankan agar dapat merasakan manfaat dari gaya hidup minimalis, terutama pada keuangan ya. Kalau sudah bisa hemat, selanjutnya adalah menabung. Nah, ini bisa kita lakukan ya Bunda dalam keseharian kita. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti misalnya belanja untuk makan ya Bunda. Kita bisa memilih bahan-bahan makanan yang berkualitas baik, tapi masih bisa dikontrol untuk pengeluarannya ya Bunda. Jadi kita masih bisa masak enak walaupun kita punya budget yang memang kita sudah tentukan, tapi masih bisa kita makan enak ya Bunda. Berhemat boleh, tapi jangan terlalu ya Bunda, karena kita juga harus hidup sehat juga ya Bunda. Kalau kita makannya hanya itu-itu saja atau hanya mungkin tahu tempe saja gitu ya, kesehatan kita juga pasti akan mempengaruhi kesehatan tubuh ya. Jadi ya kita pintar-pintar kita aja ya Bunda mengelola keuangan. Nah, itu gaya hidup minimalis yang bikin anti boros ya. Ini saya mau cuci ikan ya Bunda. Saya tadi beli ikan kembung, terusan udang, terus ikan kecil-kecil apa namanya saya nggak tahu itu, terus sama bawal laut ya Bunda, terus ayam. Nah, saya belanjanya nggak terlalu banyak ya Bunda, karena bulan puasa juga makannya nggak terlalu banyak. Hari-hari biasa pun saya belanjanya juga menyesuaikan dengan budget yang saya sudah rinci ya, sudah saya alokasikan setiap minggunya. Jadi disesuaikan saja dengan budgetnya ya Bunda. Yang penting kita masih bisa masak ada protein hewaninya ya Bunda, agar nutrisi kita untuk tubuh kita terpenuhi, juga untuk kesehatan kita juga ya Bunda, karena kesehatan itu lebih mahal ya Bunda. Kita terlalu ngirit juga nanti yang ada kesehatan kita akan menurun ya Bunda, karena mungkin kurangnya gizi, banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan ya dari pola makan kita juga. Jadi kita hemat boleh, tapi jangan terlalu ngirit ya Bunda, karena buat apa sih kita banyak menabung tapi ternyata nanti uangnya habis untuk berobat saja, kan percuma saja Bunda. Jadi kita harus bisa bijak dalam mengelola keuangan ya Bunda. Jangan karena kita mau fokus menabung untuk masa depan, terus untuk makan kita abaikan. Jangan ya Bunda. Jadi kita harus seimbang ya Bunda.
untuk diri kita, jangan pelit-pelit, jangan perhitungan, apalagi untuk makan ya Bunda. Jangan terlalu terpatok dengan pikiran kita harus nabung banyak untuk masa depan. Jangan ya Bunda. Kita butuh yang namanya nutrisi, makanan sehat, makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya Bunda. Walaupun mungkin ikannya ya kita makannya cuma mungkin di siang hari saja atau malam hari saja. Yang penting kan ada lauk dalam satu harinya ya Bunda. Nanti kita ganti menu yang lainnya gitu. Jadi pintar-pintarnya kita ya Bunda. Jangan terlalu ngirit ya Bunda. Jajan juga jangan terlalu perhitungan ya. Untuk diri sendiri itu jangan perhitungan. Kalau untuk diri sendiri itu perhitungan, itu namanya pelit Bunda. Tapi kalau untuk diri sendiri tidak perhitungan, tapi dalam konteks kita membelanjakan atau membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan saja, itu namanya hemat. Jadi beda ya Bunda, orang pelit sama hemat beda sekali Bunda. Kalau orang pelit itu kebanyakan buat makan aja mikir-mikir ya Bunda. Jadi harus dibedakan ya Bunda antara hidup hemat dan hidup pelit. Nah ini saya membersihkan udang ya Bunda. Mbak Ara itu seneng banget sama udang. Jadi ini paling cuma buat buka puasa aja sudah dihabiskan sama Mbak Ara sendiri. Jadi kalau beli udang memang khusus buat Mbak Ara ya. Karena saya juga sendiri nggak terlalu suka sama udang karena amis ya Bunda. Suami juga nggak terlalu suka. Ya jadi kalau beli menu ini suami saya tadi nyubit ya. Saya lagi nggak sadar tadi dicubit pipinya ya Allah. Maaf ya Bunda, jadi ketawa sendiri saya. Suami saya kadang kayak gitu, seringnya bercanda gitu Bunda. Nah ini saya sudah selesai mencuci protein hewaninya ya Bunda. Alhamdulillah. Belanjaan hari ini untuk 1 minggu ke depan ya Bunda. Biasanya saya yang sering kurang nambah itu pasti tahu sama tempe sama telur ya Bunda. Nah kemarin saya sudah beli telur, jadi hari ini nggak beli telur. Ini belanjaan saya hari ini, semoga cukup untuk 1 minggu ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.